Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwati fillah, para imam kami yang kami muliakan, para orang tua kami yang kami muliakan, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan wa akhwati fillah, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, insyaallah pertama-tama mohon maaf jika sebelumnya waktu mendadak berubah bangetlah. Karena memang malam Ahad ini beberapa bulan ini sering terkadang kita absen karena ada beberapa hal, agenda-agenda yang mungkin tak dapat dilepaskan juga. Sehingga setelah berpikir panjang, insyaallah jadwal kita ubah di tahun ini, insyaallah setiap malam Selasa. Alhamdulillah, dan itu juga kemarin sudah dikonfirmasi dengan Ustaz Adi, Ustaz Rian juga, alhamdulillah disetujui oleh pengurus. Baik, insyaallah sesuai dengan janji kita. Pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kisah Ashabul Ukhdud, yang dimana kisah tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quran. Namun sedikit koreksi, karena kemarin saya salah mengartikan makna. Terima kasih. Di pertemuan sebelumnya saya mengatakan Ashabul Ukhdud itu artinya penghuni parit. Karena memang ashab itu juga bisa dimaknai dengan penghuni. Namun setelah saya melihat terjemah dari Al-Quran, ternyata Ashabul Ukhdud itu adalah para pembuat parit, yang membuat parit. Sehingga ketika surah Al-Buruj ayat yang keempat Allah sebutkan qutila ashabul ukhdud, di situ saya mengartikan telah terbunuh, karena memang saya mengartikannya secara letterlek juga. Qutila itu artinya telah terbunuh. Namun ternyata saya rujuk ketika saya melihat terjemah yang telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama, qutila ashabul ukhdud itu maknanya adalah binasalah mereka yang telah membuat parit. Berarti kisah ashabul ukhdud itu adalah kisah bagaimana orang-orang zalim membuat parit untuk mencelakakan orang-orang mukmin. Allahu akbar. Dan saat ini kita akan membahas kisah yang selanjutnya. Kisah yang pertama, bagaimana orang-orang tersebut mempertahankan tauhid mereka, mempertahankan akidah mereka, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Sedangkan kisah yang sekarang yang akan kita bahas, kisah Barsisah. Bagaimana seorang ahli ibadah, bagaimana seseorang yang paham tentang ilmu agama, ternyata ketika Allah uji dengan beragam hal, dia tidak berhasil melewati ujiannya. Kemudian dia pun terjerumus, semakin terjerumus dan terus semakin terjerumus sampailah dia wafat dalam kekufuran. La haula wala quwata illa billah. Sebelum kita lanjut tentang kisah Barsisah ini, yang dimana kisah Barsisah ini lagi-lagi ternyata telah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, walaupun tidak banyak sebanyak Allah mengkisahkan Ashabul Ukhdud. Tapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah ini di surah Al-Hasyr ayat 16 sampai 17. Di mana Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hasyr ayat 16 sampai 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamathali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Kata Allah Ta'ala, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan. Ketika syaitan itu berkata kepada manusia, kufurlah engkau, kafirlah engkau. Maka tatkala manusia itu kafir, maka ia berkata,
sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Ketika orang ini diperintahkan oleh syaitan untuk kufur kepada Allah, ketika dia kufur, maka syaitan pun berlepas diri, dan dia pun mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Allahu Akbar. Ternyata dari tafsir yang ada, Al-Hasyr ayat 16-17 ini, Allah mengkisahkan tentang kisah Barsisah, yang dimana riwayatnya sangat banyak. Kalau kita buka tafsirnya, tuan-tuan yang saya muliakan, riwayat kisah Barsisah ini sangat banyak. Karena itu kita gabungkan menjadi satu agar kisahnya lebih lengkap insyaallah taala. Kita mulai kisahkan dahulu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dahulu di kalangan Bani Israel terdapat seorang rahib. Rahib ini sekali lagi kemarin sudah kita bahas, rahib itu adalah ulama di Bani Israel atau ahli ibadahnya di Bani Israel. Di mana rahib ini sangat tekun beribadah kepada Allah, sangat tekun beribadah kepada Allah. Dia pun menghabiskan waktunya di dalam sawamah, di dalam tempat khusus ibadahnya. Suatu hari ada 4 orang kakak beradik, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan anak bungsu, anak bungsu, gadis. 3 orang abangnya ini dipanggil oleh raja untuk ikut ke medan perang yang sangat jauh tempatnya, memakan hari, memakan waktu berbulan-bulan pergi ke sana. Akhirnya 3 orang bersaudara ini, abang-abangnya ini risau. Adiknya mau dititipkan ke siapa? Karena mereka sudah tidak memiliki orang tua, mereka juga tidak memiliki keluarga. Adiknya ini dititip ke siapa? Akhirnya mereka sepakat, abang-abangnya ini sepakat, kita akan menitipkan kepada rahib. Karena rahib itu terkenal di tempatnya, ahli ibadah yang sangat luar biasa. Kita titipkan kepada seorang rahib. Akhirnya 3 orang kakak beradik ini, 4 orang kakak beradik ini sepakat, yang 3 orang ini sepakat membawa adik bungsunya untuk dititipkan kepada rahib tadi. Ketika sudah menuju kepada rahib, awalnya rahib ini enggan, karena ini memikul beban amanah yang sangat berat. Apalagi ini seorang wanita, seorang wanita. Sampai-sampai rahib ini pun bertawuz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun setelah berdiskusi panjang, 3 abangnya ini tetap berharap agar rahib mau mengurus adiknya ini. Akhirnya rahib pun sepakat dengan kesepakatan bahwa aku akan tinggal di tempat ibadahku, sedangkan adikmu akan aku tempatkan di seberang tempat ibadahku. Ada rumah kecil di seberang tempat ibadah rahib tersebut, ada rumah kecil, namun tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Sebagaimana mungkin bayangannya musola kita, kemudian seberang ruko itu, tak terlalu jauh. Allahu a'lam. Kemudian akhirnya ketiga saudara itu berangkat berperang. Tinggallah adik bungsunya sendirian. Namun tetap dirawat oleh rahib tersebut. Setiap hari sang rahib meletakkan makanan di depan pintu tempat ibadahnya, tidak di depan pintu rumah wanita tadi. Diletakkan di tempat depan pintu ibadahnya. Kelak nanti wanita tersebut akan keluar di rumahnya, menjemput makanan tersebut di tempat ibadah rahib tadi. Awalnya terbebas dari fitnah nampaknya, tetapi yang namanya syaitan tidak tinggal diam. Syaitan tidak akan tinggal diam. Bahkan syaitan akan membisikkan kepada rahib untuk menghasut selalu berbuat kebaikan. Hati-hati, bujuk rayu syaitan tidak selamanya sifatnya jahat. Maksudnya itu bisikannya senantiasa melakukan kemaksiatan, tidak. Syaitan juga terkadang, bahkan sering, dia akan membawa kepada kebaikan dulu. Ibarat kalau bahasa kita tarik ulur. Tarik ulur. Syaitan akan membawa dulu kepada kebaikan, dipandang baik oleh manusia. Kemudian pelan-pelan dia akan menariknya lagi, jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah. Lalu syaitan datang, membisikkan di telinga rahib, di dalam sanubari rahib. Wahai rahib, seandainya engkau mau mengantarkan makanan ini
ke depan pintu rumah anak gadis itu. Jangan di depan pintu ibadahmu, tempat ibadahmu, tapi antarkan depan pintu rumahnya. Masih safe, masih selamat, masih terhindar dari fitnah. Tentu akan memudahkan anak gadis itu menjemput makanannya. Secara logika kita juga betul juga, memudahkan orang. Kenapa harus kita letakkan makanan di depan ibadah, depan pintu ini? Kalau bisa kita letakkan di depan pintu dia. Secara logika dunia mungkin masuk akal. Maka syaitan membisikkan perkara demikian. Akhirnya rahib setelah berpikir panjang, iya juga, diturutinya bisikan tersebut. Karena ini menurutnya sebuah kebajikan, sebuah kebaikan. Akhirnya setiap rahib ini menghidangkan makanan, dia pun pergi ke depan pintu rumah anak gadis tadi. Diletakkannya di depan pintu rumah tersebut. Kemudian dia pulang lagi, pulang ke tempat ibadahnya lagi, menghabiskan waktunya dengan beribadah kepada Allah. Setelah sekian lama, beberapa lamanya, syaitan datang lagi kepadanya. Apa kata syaitan? Cobalah sesekali engkau ajak dia bicara. Bicaranya bagaimana? Dari sini engkau tetap berada di tempat ibadahmu, di depan pintu ibadahmu, dia bicara dekat depan rumahnya. Ya, bersaut-sautan seperti itu. Mana tahu dapat menenangkan dia, karena dia kesepian sendirian di rumah, ditinggalkan 3 saudaranya. Menurut rahib betul juga. Menurut rahib betul juga. Akhirnya si rahib termakan bujuk rayuannya. Ia pun mulai berani berbincang dengan si gadis di tempat peribadahannya. Di tempat peribadahannya. Waktu pun terus berlalu. Seperti itu terjadiannya terus. Tiba-tiba syaitan datang lagi. Syaitan datang lagi. Kemudian dia memberikan seolah-olah nasihat yang sangat bijak. Apa kata syaitan kepada rahib ini? Cobalah sesekali engkau turun menemuinya. Engkau duduk di depan pintu tempat, di depan rumah wanita tersebut. Sesekali saja. Tak mungkin pula engkau senantiasa duduk di depan pintu ibadahmu. Teriak-teriak, terkadang tak terdengar. Kenapa tidak engkau pergi di depan pintu rumah dia saja? Dia bicara di sebalik pintu, wanita itu berada di rumah, engkau bicara di luar. Mana tahu lebih menenangkan hatinya karena kehadiranmu. Akhirnya rahib pun termakan rayuan syaitan ini. La haula wala quwwata illa billah. Dan hal ini berlangsung lama. Syaitan datang lagi menemui rahib tadi. Kemudian dia pun berkata, kenapa engkau tidak masuk saja ke dalam rumah wanita tersebut? Buka aja pintu, buka aja jendela agar terhindar dari fitnah. Bahasa syaitan. Engkau masuk ke dalam, bincang ya biasa-biasa, bincang singkat. Mungkin hanya sekedar bertanya, apa kabar sekarang? Ya. Kemudian selamat pagi, selamat sore, dan lain sebagainya. Bincang-bincang ringkas. Habiskan bincang ringkasnya paling cuma 15 menit, 20 menit kalau bahasa kita sekarang. Setelah itu engkau balik lagi ke tempat ibadahmu. Rahib pun temakan rayuannya juga. Namun ternyata pelan-pelan rahib ini berbincangnya yang tadinya dia berjanji dalam hati bincangnya cuma sekedar sebentar saja, tapi ternyata mulailah dia terpikir dengan wajah gadis tadi. Mulailah dia, subhanallah, mulailah rahib ini mulailah rahib ini terhiasi dengan kecantikan dari gadis tadi. Akhirnya yang tadinya biasanya dia banyak menghabiskan waktu ibadahnya di tempat ibadahnya, sekarang dia lebih banyak menghabiskan waktu berbual-bual dengan anak gadis tersebut. Bahkan menghabiskan waktu setengah hari. Ketika dia pulang untuk beribadah kepada Allah, ibadahnya mulai tidak khusyuk. Karena kenapa? Syaitan menghiasi wajah indah dari wanita tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bahasa kita sekarang, kasmaran. Kasmaran itu windu, kasmaran, Allahu Akbar. Mulailah terbayang wajah wanita tersebut. Lambat laun mulailah si rahib, kalau bahasa kita PDKT. PDKT, mendekati sang wanita tadi. Akhirnya mulailah dia memberikan kepedulian yang lebih dalam lagi. Dan pelan-pelan mulailah rahib ini memegang tangan wanita tersebut. Bahkan dalam riwayat ini menyebutkan, mohon maaf, sampailah dia melakukan hal yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang rahib kepada wanita ini. Pada akhirnya ternyata si wanita ini hamil akibat dari perbuatan tadi. Pada akhirnya wanita ini hamil.
si rahib melakukan dosa besar. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah tuan-tuan puan-puan tahu apa dosanya. Tak saya sebutkan karena kenapa? Ada masih anak-anak sini. Masih ada anak-anak. Allahu akbar. Jadi ternyata sang rahib melakukan dosa Z tadi. Kemudian ternyata wanita ini hamil. Ketika hamil, maka si rahib ini sebagai bentuk pertanggungjawabannya, dia pun semakin intens merawat anak gadis ini. Abang-abangnya belum pulang lagi karena perjalanan dulu pakai jalan kaki. Untuk berperang itu butuh waktu berbulan-bulan baru bisa pulang. Kemudian setelah itu melahirkanlah wanita ini. Melahirkanlah wanita ini, anaknya pun digendong. Datang iblis, datang syaitan menakut-nakuti si rahib. Apa kata syaitan? Celaka engkau, celaka engkau. Jika ketika saudaranya datang dan aibmu terbongkar, mereka tidak akan membiarkanmu. 3 orang saudara itu akan membunuhmu. Cepat engkau ambil anaknya, bunuh anaknya, kuburkan dia. Tentu ibunya akan rela dan menutup mulut karena menurutnya itu juga aib dirinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh rahib ini? Dia pun untuk pertama kalinya membunuh nyawa manusia. La haula wala quwwata illa billah. Karena kenapa? Ternyata si rahib ini khawatir identitas dirinya yang tadinya harum di tengah-tengah masyarakat, khawatirnya nanti tidak baik lagi karena si rahib melakukan porzi tadi. Allahu akbar. Kalau bahasa kita apa bahasanya baik? Status sosial dia itu apa bahasa kita? Allahu akbar. Lupa saya. Dia khawatir status dirinya yang harum di tengah masyarakat hancur. Akhirnya dia pun membunuh anak kecil tersebut dan menguburkannya di samping sudut rumah wanita itu. Agak keluar sedikit. Kemudian ketika dia sudah selesai membunuh anak itu, dia pun pulang. Tentu anak gadis yang tadi, ibunya menangis. Ketika melihat anak gadis tersebut, ibunya menangis karena anaknya dibunuh. Lalu datang syaitan lagi membisikkan. Apa katanya? Apakah engkau kira ibu si bayi ini akan diam saja? Tidak akan mengadukan perbuatanmu? Dia seorang ibu yang telah berjuang melahirkan anaknya. Dan engkau mengambilnya, merampasnya, lalu engkau membunuhnya. Apakah engkau pikir ibu ini akan diam? Apakah ibunya akan diam? Ingat, jangan lupa wahai rahib. Engkau melakukan Z kepada dia. Engkau melakukan hal itu kepadanya. Bahkan engkau membunuh anaknya. Suatu waktu engkau akan berbahaya. Maka bunuhlah ibunya juga. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata sang rahib mengiyakan apa yang dikatakan oleh iblis, la'natullah alaihi. Tanpa rasa iba, sang rahib pun melakukan apa yang diperintahkan oleh syaitan. Dia pun mengambil ibunya dan dia pun membunuh ibu tersebut. Dan dia kuburkan di tempat kuburan anaknya tadi. Berselanglah waktu dan lain sebagainya. Kemudian rahib pun kembali menekuni rutinitasnya sehari-hari sebagai penasehat umat. Kemudian dia beribadah di tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Waktu pun berlalu begitu lama. Akhirnya 3 saudaranya ini sudah pulang dari medan jihad, medan perang. Dan tentu dia tidak sabar untuk bertemu dengan adik bungsu satu-satu mereka. Satu-satunya. Perempuan pula lagi. Tentu rasa rindu ini ingin diungkapkan. Akhirnya ketika sampai ke tempat peribadatan sang rahib, maka rahib pun mulai berakting, berdrama, sedih, dan dia mengatakan kepada 3 orang laki-laki tadi, sembari mengatakan, adik kalian sakit di tengah-tengah masanya. Kemudian dia pun meninggal. Dia dikuburkan di tempat yang agak sedikit jauh dari tempat peribadatan rahib tadi. Ternyata rahib ini sudah membuat kuburan palsu, seolah-olah itu kuburan wanita tadi. Maka 3 bersaudara tadi mau nggak mau mereka kecewa dan bersedih. Seharusnya pulang ini mereka bisa berkumpul kembali, namun ternyata adiknya telah Allah panggil. Maka sampailah mereka ke kuburan palsu tadi. Akhirnya mereka bertiga berdoa kepada Allah, memohon rahmat dan ampunan untuk sang mayit ini. Diaminkan juga oleh 3 orang pemuda ini, dan dipimpin doanya oleh rahib ini. Setelah selesai, 3 orang pemuda ini berterima kasih kepada rahib. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan 3 orang pemuda ini memberikan cindera mata hadiah untuk sang rahib.
karena telah banyak merepotkan, telah banyak mengurus adiknya tadi. Akhirnya mereka pulang ke tempatnya. Suatu malam ketika mereka tidur, salah seorang di antara 3 orang laki-laki tadi bermimpi. Ternyata didatangi oleh iblis dalam mimpinya. Apa kata iblis? Dusta dia. Apakah engkau percaya dengan rahib itu? Sebenarnya rahib itu telah melakukan perbuatan yang tidak elok kepada wanita adikmu. Bahkan ia sempat melahirkan seorang anak. Akan tetapi sang rahib membunuhnya dan membunuh ibunya juga. Ia mengubur keduanya di belakang pintu arah rumah tadi. Coba kalian cek ke sana. Lalu setelah salah seorang dari abangnya ini bangun, dia pun lama terpikir, ini mimpi apa? Kemudian ketika sudah waktu agak siang, maka sang abang pun ingin menceritakan mimpinya kepada sang adiknya yang berdua. Sembari masih ragu, malam tadi aku bermimpi dengan mimpi yang sangat luar biasa. Apakah layak aku ceritakan atau tidak? Maka 2 adiknya sepakat mengatakan, ceritakan kepada kami. Akhirnya sang abang menceritakan tentang kejadian tersebut, tentang bagaimana syaitan datang ke dalam mimpinya. Dan luar biasanya, adiknya yang berdua pun mengatakan, kami juga bermimpi hal yang sama. Allahu Akbar. Kami juga bermimpi hal yang sama. Sampai di sini kisahnya, ternyata syaitan mampu untuk membuat rencana-rencana jahatnya. Karena itu dia juga bisa menghancurkan seorang muslim melalui mimpi. Jadi hati-hati tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Mimpi seorang muslim itu hanya bunga tidur saja. Hanya bunga tidur saja. Jangan sering terlalu memikirkan tentang permasalahan mimpi. Kita lanjutkan. Akhirnya mereka pergi bertiga sepakat. Mereka bertiga sepakat untuk pergi kembali lagi ke tempat rumah di mana adiknya dulu dititipkan. Sesuai dengan mimpi itu, bahwa katanya jenazah adiknya bersama anaknya itu berada di dekat sudut belakang rumah. Tanpa pengetahuan rahib, mereka pun menggali tempat tersebut dan ternyata benar. Mereka menemukan jasad adiknya bersama anaknya. Allahu Akbar. Akhirnya mereka pun murka. Mereka tangkap rahib tersebut dan mereka adili bersama dengan raja. Mereka bawa kepada raja. Akhirnya raja pun menghukum mati sang rahib. Sebelum ketika hukuman sedang dipersiapkan, si rahib ini sendirian. Raja belum datang untuk mengeksekusinya. Dia di penjara. Rahib ini didatangi sesosok laki-laki. Ternyata sosok laki-laki ini adalah iblis yang menyamar. Dan ini memang betul, syaitan itu bisa berubah menjadi manusia untuk menyamar, untuk mensesatkan manusia. Akhirnya iblis ini berubah bentuk menjadi seorang manusia. Dan dia pun berkata kepada rahib, kau tahu kawan, akulah yang telah menghasutmu hingga engkau terpedaya olehku. Engkau menzinahinya dan membunuhnya beserta anaknya. Kalau engkau mau mentaatiku, kufur dengan Allah, kufur kepada Allah dengan bersujud kepadaku, aku akan membebaskanmu. Ternyata apa yang dilakukan oleh rahib ini? La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dia mengangguk dan dia pun bersujud kepada iblis tadi. Bersujud kepada manusia. Yang manusia ini manusia jadi-jadian. Bersujud dia kepada iblis. Ternyata ketika dia sudah bersujud kepada iblis, tak disangka syaitan pun berkata dengan ayat yang tadi, sungguh aku berlepas diri dengan apa yang engkau lakukan, dan aku takut dengan Tuhan Rabb semesta alam. Dia pun meninggalkan rahib tadi. Akhirnya raja pun datang mengeksekusi dirinya. Mengeksekusi dirinya. Dan dia pun wafat dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kembali kepada pembahasan kita pekan lalu. Ketika keimanan seorang hamba itu sangat tinggi, tentu ujian yang akan Allah berikan pun juga sangat tinggi. Bagi mereka yang selamat dengan keikhlasan di dalam hatinya, sekali lagi dengan keikhlasan di dalam hatinya, maka Allah akan menyelamatkannya dari godaan-godaan syaitan dan Allah akan memudahkannya melalui ujian yang berat. Sehingga ketika dia berhasil melalui ujian yang berat ini, derajatnya akan Allah naikkan ke tingkat yang lebih tinggi dan ketakwaannya akan Allah tambahkan di dalam hatinya. Namun kalau dia tidak berhasil dengan ujian tersebut, kemudian dalam beribadatannya kepada Allah keikhlasannya itu sangat kurang,
maka dikhawatirkan dia akan lebih banyak jatuhnya, akan lebih banyak dia tergoda dengan godaan syaitan. Jadi apa hikmah dari kisah ini? Yang pertama, yang harus kita pahami adalah syaitan senantiasa memusuhi umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu tidak ada istilah orang berteman dengan jin. Tidak ada istilah orang berteman baik dengan bangsa jin. Yang namanya syaitan, yang namanya jin muslim, itu tidak akan pernah mau mengganggu kehidupan manusia. Karena itu ketetapan dari Allah. Sedangkan orang-orang jin-jin yang berteman dengan bangsa manusia, kebanyakan adalah jin-jin manusia, jin-jin jahat. Para syaitan, la haula wala quwwata illa billah. Bayangkan bagaimana iblis dulunya menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah mengusirnya dari langit. Allah pun berfirman di surah Sad ayat 77-78, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Maka keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau adalah orang yang terkutuk, sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lalu iblis menjawab, bayangkan, iblis berani menjawab Allah. Iblis berani menjawab Allah dan menantang Allah. Apa kata iblis? Di surah Al-A'raf ayat 14-15. Qala, iblis menjawab, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, beri tangguhlah umurku sampai hari kebangkitan. Artinya panjangkan umurku. Maka Allah menjawab, innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang diberi tangguh umurmu. Iblis kembali menjawab, kita saja Pak, Bu, ketika ada anak kita sudah kita beri nasihat yang baik, dia melawan, kita pun agak kita pun beri nasihat lagi, dia pun makin melawan. Itu udah sakit hati kita. Ini iblis melawan Allah. Apa kata iblis kembali? Qala, iblis menjawab, Al-A'raf 16-17. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Apa kata iblis? Ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya akan betul-betul menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Keturunan Adam itu akan aku halangi dia dengan dari jalan yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Ya Allah, engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Wah, betul-betul iblis ini. Percayalah ya Allah, kata iblis, engkau akan dapatkan manusia lebih banyak tidak bersyukur kepadamu. Allahu Akbar. Maka Allah pun menjawab di surah Al-Isra 62-64. Qala, Allah berfirman, idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Pergilah, barang siapa di antara mereka keturunan Nabi Adam yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua. Wastabzis man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khailik wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Maka Allah melanjutkan, dan hasunglah siapapun yang engkau sanggupi, goda siapapun yang engkau sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Kerahkan semua pasukanmu, kata Allah. Kerahkan semua pasukanmu, baik pasukan berkuda, pasukan yang berjalan. Berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Berjanjilah, beri janjilah kepada mereka. Allah menantang iblis, bawa semua pasukanmu nanti, godalah mereka. Baik engkau goda dengan melalui jalan harta, jalan anak-anak, berilah janji-janji palsu kepada mereka. Maka Allah pun menjawab, wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dan tidaklah janji yang diberi oleh syaitan kecuali hanya tipu daya belaka. Dan itu memang benar faktanya. Allahu Akbar. Hikmah yang kedua, Allah telah memperingatkan manusia dari tipu daya syaitan. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya siapa yang mengikuti langkah syaitan, syaitan itu hanya menyuruh kalian mengerjakan perbuatan keji lagi munkar. Dalam ayat lain lagi Allah menyebutkan An-Nisa 119. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina.
Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh ia akan menderita dengan kerugian yang nyata. Banyak ayat Allah memperingatkan kepada kita, termasuk orang-orang yang datang kepada jin, memberikan sesembahan atau misalnya istilahnya sedekah-sedekah kepada bangsa jin agar mereka terhindar dari bala. Ini sama seperti mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah juga menyebutkan di surah Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, jadikan mereka musuh. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikan mereka musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu akan mengajak golongan mereka supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan, ya'iduhum wa yumannihum. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka. Seperti contoh orang-orang yang menunda bertaubat, seolah-olah umurnya akan panjang. Dia berangan-angan karena umurnya masih 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, masih muda. Umurku akan panjang nantinya. Ternyata itu adalah akibat dari bisikan syaitan. Syaitan akan membuatnya berangan-angan agar melupakan akhirat. Dan itu banyak terjadi di kalangan muda kita. Ketika kita menasihatkan dengan beragam hal, bahkan puan-puan mungkin sudah merasakannya, bagaimana memberikan nasihat kepada orang-orang muda. Lalu mereka kebanyakan mengatakan, kami mau have fun dulu, kami mau menikmati masa muda dulu. La haula wala quwwata illa billah. Padahal sekarang sudah banyak saksinya, datanya sudah ada. Kebanyakan sekarang yang wafat itu banyak di usia muda dibanding usia tua. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika mereka mempercayai angan-angan tersebut, ketika mereka mempercayai janji-janji syaitan tersebut, maka Allah pun menyebutkan yang ayat ini pernah kita sampaikan sebelumnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amr, ketika hisab sudah selesai, ketika perhitungan sudah selesai, manusia ini banyak menyalahkan syaitan. Karena manusia ini berkata, ya Allah, aku tidak ada niat untuk bermaksiat kepadamu, tapi syaitan inilah yang terus membisikkan aku. Salahkan dia ya Allah. Maka syaitan membela diri. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Wahai manusia, Allah telah memberikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Wa'adal haq wa wa'adtukum fakhlaftukum. Dan aku juga memberikan janji kepadamu, namun janji tersebut aku ingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku ini enggak bisa memaksamu. Aku ini enggak ada kekuatan untuk memaksamu agar engkau berkufur kepada Allah. Tapi aku hanya sekedar membisikkanmu dan engkau mengaminkan bisikanku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Hujah syaitan. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kisah yang mirip juga, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kisah yang mirip, bagaimana ada orang yang juga masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat, dan masuk surga hanya gara-gara seekor lalat juga. Allahu Akbar. Baik, ini pertengahan kisahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Ada kisah seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada juga kisah seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ini satu kisah. Kemudian Nabi SAW menceritakan. Para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kejadiannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menceritakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang musafir berjalan melewati sebuah kaum. Dia melewati sebuah perdesaan. Kalau mau lewat di tempat tersebut, mereka dicegah. Kalau ingin tetap lewat, kurbankan sesuatu untuk persembahan kami. Jadi ketika mereka kalau mau selamat lewat dari tempat tersebut, kurbankan dulu sesuatu untuk sesembahan kami. Maka faqalu la ahadihima, berkatalah salah seorang dari penduduk desa itu kepada kedua orang tadi, qarib, kurbankanlah sesuatu untuk kami, untuk sesembahan kami. Qala laisa inni syai'un uqarrib. Maka berkata salah seorangnya, kami tak punya sesuatu untuk dikurbankan.
Kami tak punya kambing, tak punya unta, tak punya sapi dan lain sebagainya. Kami nggak bawa apapun. Maka qalu lahu, berkatalah salah seorang dari antara penduduk desa, qarrib walau dzubaban. Tetap engkau berkurban, tetaplah engkau menyembahkan sesuatu kepada kami walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Maka salah seorang di antara dua orang tadi mencari lalat, kemudian dia korbankan untuk sesembahan orang desa tadi. Maka kata Nabi, dia masuk neraka. Karena kenapa? Tauhidnya sudah dia gadaikan. Yang kedua, datang lagi ke orang desa ini kepada yang kedua. Maka yang pertama tadi udah boleh jalan karena dia sudah berkorban untuk sesembahan mereka. Penduduk desa datang kepada yang kedua, kalau engkau ingin lewat, sembahkan sesuatu untuk sesembahan kami. Maka yang kedua ini, ma kuntu la uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan mengorbankan sesuatu kecuali hanya untuk Allah. Aku tidak akan berkorban sesuatu kecuali korbanku hanya untuk Allah saja. Maka yang satu ini dibunuh dan dia masuk surga. Allahu Akbar. Masuk surga karena seekor lalat dan masuk surga karena seekor lalat. Masuk neraka karena seekor lalat. Allahu Akbar. Jadi perihal tauhid ini memang sangat luar biasa, tuan-tuan perempuan yang saya muliakan. Hikmah ibrah dari kisah bersiswa tadi adalah tentang bahayanya zina. Kita sebut saja langsung tentang bahayanya zina. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu Nabi sudah dari 14 abad yang lalu mengingatkan kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillulah. Ketahuilah, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak halal untuknya. Yang tidak halal untuknya. Jangan berdua-duaan. Karena kenapa? Fa inna tsalisahuma syaitan. Karena yang ketiganya pasti syaitan. Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika bahasanya agak sedikit keras, tapi fakta-fakta di lapangan memang demikian adanya. Kasus-kasus perzinahan memang merebak dan lain sebagainya. Bahkan sampai kehamilan duluan, yang malu pada akhirnya adalah orang tuanya juga. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah selamatkan dan Allah tidak memberikan hal itu kepada kita. Allah lindungi keluarga kita dari tentang masalah perzinahan, karena zina ini termasuk di antara 7 dosa besar yang membinasakan. Subhanallah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Senin depan insyaallah kita akan membahas kisah Nabi Yasin pula. Kisah yang terdapat di surah Yasin. Bagaimana perjuangan mereka membela tauhid walaupun akhirnya juga mengorbankan nyawa. Nanti ketika di bulan Februari baru kita fokus membahas tentang serba-serbi Ramadan. Karena insyaallah setelah itu kita Ramadan. Semoga Allahumma barik lana fir Rajabah wa Sya'banah wa balighna Ramadanah. Amin ya Allah rabbal alamin. Tapi umur kita jangan sampai di Ramadan aja, Pak. Ramadan setelahnya lagi. Kalau misalnya kita berdoa Ramadan sini aja, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.